Kita berdoa. Bapa yang di sorga, Allah Bapa yang bertahta, yang sungguh memperhatikan, yang sungguh memberi rahmat senantiasa bagi kami umat-Mu. Kami telah merasakan sukacita kami Tuhan, oleh napas kehidupan yang Kau izinkan, Kau berikan kepada kami dapat melihat hari yang baru ini. Mari Tuhan, segala sesuatu yang ada di dalam hati kami oleh segala tindakan-Mu bagi hidup kami, mendorong kami kiranya untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami, oleh firman-Mu yang akan menyapa kami. Oleh Roh Kudus-Mu biarlah Tuhan kami dapat, oleh damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami, menyambut dan mengimani firman yang akan Engkau suarakan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-80 ayat yang ke-20. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dipulihkan dan memulihkan adalah sebuah keadaan yang sangat didambakan oleh setiap orang, dimanapun itu dan kepada siapapun. Terlebih bagi mereka yang sedang di dalam keterpurukan atau sedang dalam tekanan masalah. Sama halnya seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Nats ini merupakan bahagian dari doa permohonan sang pemazmur kepada Allah, di mana dijelaskan bahwa latar belakang nats ini terlihat dari kondisi di mana bangsa Israel yang kerap mengalami malapetaka perang dan penyerbuan musuh yang mengakibatkan keruntuhan kerajaan Israel oleh serangan Asyur pada tahun 701 sebelum Masehi. Kondisi bangsa itu sangat menderita dan memprihatinkan, sehingga digambarkan seperti makan roti bercucuran air mata dan minum air mata berlimpah-limpah. Sebagai bangsa mereka tidak lagi hidup aman karena terus dikepung dan diolok-olok oleh bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya. Semua kenyataan pahit yang mereka alami ini terjadi akibat perbuatan-perbuatan mereka yang telah menyimpang dan yang telah melanggar perjanjian umatnya dengan Allah sebagai Allah yang melihat. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang telah dikatakan itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Allah menghukum mereka dalam pembuangan dan mereka tidak sanggup menahan murka Allah tersebut. Kerinduan umatnya untuk dipulihkan ini semakin terus menjadi sebuah dambaan yang sangat mendalam bagi mereka, di mana mereka bangsa yang telah dipilih, bangsa yang dikasihi Allah ini, bangsa Israel ini teringat akan keselamatan dari Allah yang telah Allah pernah perbuat ketika Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Mereka sungguh menyadari kehidupan mereka yang terpuruk dan menderita tanpa penyertaan kasih setia Allah. Bangsa ini merasa doa-doanya tidak didengar. Mereka merasa telah dibuang. Dan perasaan ditolak oleh Allah itulah kenyataan pahit yang diungkapkan oleh pemazmur dalam nats ini. Mazmur 80 ini berisi seruan akan ketidakberdayaan bangsa Israel, memohon agar Allah berkenan memulihkan keadaan mereka. Seruan permohonan ini bahkan disampaikan sebanyak 3 kali, tepatnya dikatakan di ayat 4, ayat 8, dan di ayat yang ke-20. Di dalam permohonannya terlihat ada luapan emosi permohonan dan mendesak agar Tuhan datang kembali dan menyelamatkan seperti dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-15. Namun, meskipun demikian, bangsa Israel tidak berhenti memohon dan mereka tetap berdoa kepada Tuhan dengan penuh iman. Mengapa mereka tetap bersikap demikian? Tentu jawabnya adalah karena mereka percaya bahwa Tuhan adalah gembala Israel. Kasih Allah telah nyata di dalam Yesus sebagai gembala yang baik, yang bukan hanya mengiring, tetapi juga memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, seperti dikatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11.
Dia senantiasa hidup untuk menjadi pengantara kita kepada Bapa. Seperti apa yang dikutip dalam kitab Ibrani 7 ayat 25. Dia adalah Tuhan atas alam semesta. Allah yang Maha Kuasa. Allah adalah Allah yang sanggup memutarbalikkan keadaan. Dia tidak akan membuang untuk selama-lamanya apa yang ditanam oleh tangan kanannya sendiri. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya kepada kita umat yang telah dipilih dan yang telah ditebusnya. Seperti dikatakan dalam Roma 11 ayat 29 dan Yesaya 49 ayat 14-15. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemulihan itu hanya ada di tangan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang di dalam kehadirannya mau dan datang untuk memulihkan. Sejak dahulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya Allah tidak mau hidup kita umat yang telah dipilihnya dihancurkan oleh keadaan apapun. Dia selalu hadir bagi kita untuk menguatkan, memulihkan kita. Dan di mana Allah hadir, di situ pasti ada pemulihan. Tujuan pertama dari pemulihan itu adalah memulihkan hubungan kita dengan Allah yang telah terang dinyatakan dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di sorga. Setelah hubungan kita dipulihkan, maka yang lainnya pun pasti akan Tuhan juga pulihkan. Dia adalah Allah sebagai tongkat kekuatan kita. Jika kita percaya bahwa tongkat kekuatan itu adalah Allah, maka apapun yang mengusik atau menggoncang kehidupan kita, kita tidak akan tergoyahkan. Kita tidak akan gelisah dan tidak akan kalut, karena kita telah meletakkan kehidupan kita di dalam tangan kendali Tuhan. Itu artinya kita mau memperlihatkan iman dan penyerahan diri sepenuhnya atas rancangan Allah untuk kebaikan kita. Dia pasti memulihkan, yang rusak pasti diperbaiki, yang hilang akan dicari dan ditemukan. Kita percaya bahwa hidup di dalam Kristus datang menempatkan langkah di hadapannya, dan jika Allah mau, maka semua keadaan yang ada di dalam kehidupan kita akan dibenarkan serta dipulihkan, bahkan beroleh selamat oleh kasih karunia-Nya seperti dikatakan dalam Bilangan 6 ayat 24-26. Oleh sebab itu, marilah setiap saat kita mau berdoa agar hidup kita dipulihkan. Apapun keadaanmu saat ini, percayalah, Tuhan melihat dan Tuhan pasti akan memulihkan. Amin.